إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Kemudian salawat dan salam semoga dilimpahkan Allah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga, sahabat serta siapa saja yang mengikuti sunnah beliau sampai hari akhir nanti. Kalau kita ingin keluar sebagai pemenang dalam menghadapi tantangan apapun, baik dari dalam maupun dari luar, maka di dalam surat Al-Anfal ayat 45, 46 dan 47 Allah memberikan bimbingan kepada kita. Ada 6 unsur yang bisa membuat kita menang dalam pertarungan itu. Sebagaimana yang kita ketahui, surat Al-Anfal turun berkenaan dengan perang Badar. Perang yang pertama kali terjadi, di mana tatkala kaum muslimin jumlahnya sedikit dan kaum musyrikin yang besar, tapi dapat keluar sebagai pemenang yang oleh Al-Quran diabadikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiran. Betapa banyak kelompok yang sedikit bisa mengalahkan kelompok yang banyak. Nah, kita di Indonesia, umat Islam, dari segi kuantitas alhamdulillah mayoritas, tapi dalam banyak hal kita masuk kategori minoritas. Misalnya secara ekonomi, umat Islam itu jumlahnya mayoritas, tetapi dari segi ekonomi kita minoritas. Bahkan sekarang dari segi budaya kita mendapat tantangan begitu banyak sekali, pemikiran-pemikiran, ideologi, apalagi pada era reformasi ini, di mana Indonesia betul-betul menjadi pasar bebas dari segala macam hal. Tidak hanya pasar bebas dari segi ekonomi, juga pasar bebas ideologi, pasar bebas teologi, pasar bebas pemikiran-pemikiran yang tidak sejalan dengan ajaran Islam. Nah, untuk bisa keluar sebagai pemenang itu ada 6 hal yang perlu kita pegangi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u wa tafshalu rihukum wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim batara wa ria'an nas wa yasudduna an sabilillah wallahu bima ya'maluna muhit. Pertama, as-sabat, teguh pendirian. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu berhadapan dengan satu kelompok, maka teguhlah pendirian. Atau dalam bahasa lain, istiqamah. Tidak mundur
dengan bermacam-macam ancaman dan tidak terbujuk dengan bermacam-macam rayuan. Persis seperti yang harus kita teladani yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala diancam tidak bisa, ditekan tidak bisa, diintimidasi tidak bisa, maka orang-orang kafir Quraisy membujuk beliau melalui Abu Talib dengan bujukan yang luar biasa. Katakanlah kepada ponakanmu itu, ya Abu Talib, apa yang dia cari? Kalau dia mencari kekayaan, akan kami jadikan dia orang yang terkaya di antara kami. Kalau dia mencari kekuasaan, akan kami jadikan dia raja yang berkuasa. Kalau dia mau bersenang-senang dengan perempuan, akan kami supply dengan perempuan cantik yang dia inginkan. Tetapi dengan satu syarat, hentikan dakwahnya. Tatkala hal itu disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menjawab dengan tegas, ya ammi, qul lahum law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr wallahi ma taraktuhu hatta ayuzhirahu Allahu li aw an ahluka duna. Paman, katakan kepada mereka, jangankan semua tawaran-tawaran itu, andai kata mereka sanggup meletakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, supaya aku menghentikan dakwah ini, demi Allah tidak akan aku hentikan sampai Allah memberikan kemenangan kepadaku atau aku binasa di dalam dakwah itu. Itulah yang disebut dengan as-sabat. Tidak terpengaruh dengan ancaman dan tidak terpujuk dengan rayuan. InsyaAllah kalau kita tetap istiqamah, kita tetap sabat, apapun yang akan dihadapi, kita akan keluar sebagai pemenang. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu hadan ghairak. Qala qul amantu billah tsumma istaqim. Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku Islam dalam satu kalimat saja. Aku tidak akan bertanya lagi kepada siapapun sesudah engkau. Lalu Nabi mengatakan, ucapkanlah aku beriman, kemudian istiqamahlah. Yang kedua, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kamu ingatlah kepada Allah sebanyak-banyaknya, mudah-mudahan kamu sukses. Zikrullah, mengingat Allah. Dalam hati, zikrullah. Dengan lisan, zikrullah. Perbuatan seluruhnya menunjukkan kita zikrullah. Harus sinkron ketiga-tiganya. Kalau mulut kita menyatakan subhanallah, hati kita harus membenarkan subhanallah, dan perbuatan kita juga membenarkan subhanallah. Kalau mulut kita mengatakan Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar, hati kita membenarkan, dan dalam kehidupan sehari-hari tidak boleh ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang pedagang di pasar bisnis menjadi akbar, kadang-kadang dalam dunia politik, kepentingan politik menjadi akbar, padahal mulutnya mengatakan Allahu Akbar. Berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya, semoga kalian semua akan sukses. Yang ketiga, wa ati'allaha wa rasulahu, taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi'idnillah, tidaklah kami utus seorang rasul kecuali untuk ditaati dengan izin Allah. Taat kepada Rasul sama artinya dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man ata'ani faqad ata Allah wa man asani faqad asallah. Barang siapa yang patuh kepadaku, berarti dia patuh kepada Allah. Dan barang siapa yang durhaka kepadaku, berarti dia durhaka kepada Allah. Kita harus patuh kepada Allah dan Rasulnya fima nuhibbuhu wa nakrahuhu, dalam hal-hal yang kita suka dan juga dalam hal yang kita tidak suka. Banyak orang mau patuh kepada Allah dan Rasulnya, tetapi hanya dibatasi dalam hal-hal yang dia suka. Tapi kalau dia tidak suka, dia akan mencari alasan, dia akan mencari dalih-dalih untuk tidak patuh kepada Allah dan Rasulnya. Yang keempat,
Syarat untuk mencapai kemenangan adalah wala tanaza'u. Jangan kalian berbantah-bantah, jangan bertikai, jangan berpecah belah. Wala tanaza'u. Fatafshalu, langsung ada jawabannya. Fatafshalu. Kalau kalian berbantah-bantah, kalau kalian bertikai, tidak bersatu, fatafshalu, kalian akan gagal total. Fasil berbeda dengan rasib. Kalau mahasiswa rasib masih bisa terus kuliah, tapi tidak lulus, mungkin mata kuliah tertentu. Tapi kalau fasil, DO. Maka terjemahan yang tepat untuk fasil itu adalah gagal total. Tidak ada catatan sejarah yang menyatakan umat Islam itu menang dengan perpecahan, tidak ada. Tidak pernah terjadi. Umat Islam itu hanya menang kalau bersatu. Nah, apa yang terjadi? Kalau yang terjadi adalah nizaq, yang terjadi adalah berbantah-bantahan, yang terjadi adalah pertikaian, yang terjadi adalah perpecahan. Al-Quran mengatakan wa tadhhabari hukum, hilanglah wibawamu. Umat Islam tidak lagi diperhitungkan. Wujuduhum ka'adamihim, adanya mereka sama dengan tidak ada. Keputusan-keputusan politik umat Islam tidak diperhitungkan. Putusan-putusan ekonomi umat Islam tidak diperhitungkan. Kenapa? Karena umat Islam tidak punya kekuatan, tidak punya daya tawar, karena mereka tidak bersatu. Itu yang dikatakan oleh Al-Quran. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Oleh sebab itu kita harus bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul di tengah-tengah umat Islam. Kita harus terbiasa untuk menyelesaikan konflik-konflik yang ada. Secara normatif memang sudah diajarkan oleh Al-Quran. Semuanya dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Tetapi secara teknis kita bisa menyatakan, kalau ada 10 hal yang kita rundingkan bersama-sama, dan kita hanya bisa sepakat 7, maka mari kita kerjakan yang 7 ini. Yang 3 lagi kita saling memaafkan, kita saling memberikan udzur. Ta'alau na'mal fima ttafaqna wa nata'adzar fima ikhtalafna. Marilah kita kerjakan dalam hal-hal yang kita sepakat saja, dan mari kita saling memaafkan dalam hal-hal yang kita tidak sepakat. Kalau 9 sudah kita sepakati, hanya 1 yang kita tidak sepakat, kita habiskan energi untuk menyelesaikan yang 1 ini, maka yang 9 itu tidak akan jadi dikerjakan. Hadirin berbahagia, nomor 5 adalah sabar. Wasbiru, innallaha ma'as sabirin. Sabarlah kamu. Tidak mungkin sekarang dimulai, sekarang juga berhasil. Tidak mungkin. Banyak juga da'i-da'i yang tidak sabar, mubalik-mubalik yang tidak sabar, pejuang-pejuang pergerakan yang tidak sabar. Ibarat orang mendaki, apalagi kalau dia berada di atas. Dia yang pertama kali di atas, jalan mendaki, dia tidak sabar, dia buru-buru, tidak hati-hati, dia terjatuh, jatuh ke belakang, menimpa orang-orang yang ada di belakang. Bukan dia sendiri aja yang terjatuh. Oleh sebab itu dalam hal apapun kita harus sabar. Sabar dalam menghadapi musibah, sabar dalam menghadapi cobaan, sabar dalam beribadah, juga sabar dalam menghadapi tantangan-tantangan. Dan yang terakhir, sidang Jumat yang berbahagia, adalah ikhlas. Wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim batara wa ria'an nas wa yasudduna an sabilillah wallahu bima ya'maluna muhit. Ini menggambarkan tentang pasukan kafir Quraisy yang datang dari Mekah. Tujuan utamanya adalah menyelamatkan kafilah dagang Abu Sufyan. Dan sekarang sudah dapat berita bahwa kafilah dagang Abu Sufyan sudah selamat sampai di Mekah. Sehingga ada anggota pasukan Quraisy yang mengusulkan supaya tidak diteruskan perang di Badar, tapi kembali ke Mekah. Namun demikian Abu Jahal sebagai pemimpinnya mengatakan, kalla, kita tidak akan kembali. Nuharibuhum, kita akan perangi mereka. Kita akan menang. Kita akan menang. Lita'lamal Arab man nahnu, supaya bangsa Arab semua tahu siapa kita. Artinya apa? Niatnya
bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, Al-Qur'an mengatakan kita sebagai umat Islam, orang yang beriman berjuang tidak boleh dalam rangka biar semua orang tahu siapa kita. Kadang-kadang memang ada komentar-komentar miring yang diberikan orang kepada kita, dan komentar-komentar miring itu sampai ke telinga kita, lalu kita bertekad akan saya buktikan bahwa saya akan berhasil supaya dia tahu siapa saya. Nah, kadang-kadang kita terpancing dengan sikap seperti itu, dengan tidak sadar niatnya sudah bergeser dari mencari ridha Allah Subhanahu wa taala menjadi membuktikan siapa dia. Lita'lamal Arab man nahnu, supaya bangsa Arab tahu siapa kita. Jangan kamu seperti itu, penuh sombong dan riya. Hadirin berbahagia, inilah 6 hal yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita katakan sittah anasir al-falah, 6 unsur untuk mencapai kemenangan yang tetap relevan sepanjang masa, tantangan apapun yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan perintah-perintahnya, meninggalkan larangan-larangannya, dan mengikuti petunjuk-petunjuknya. Semoga Allah memberikan kepada kita hasanah di dunia ini dan hasanah di akhirat nanti, dan semoga Allah menjauhkan kita dari azab api neraka. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya mujibas sa'ilat. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa jami' amalina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakharatil maut. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wadkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu ya'lamu ma tasna'un wa la dzikrullahi akbar wa aqimis salah.